Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu para pemirsa kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah SWT yang masih memberikan kesempatan kita untuk menambah kebaikan, meningkatkan kualitas kebaikan, dan mengoreksi apa yang telah berlalu dari amal-amal kita, karena semuanya modal pokok kita adalah waktu. Kita sedang berbicara tentang kaifa takunu miftahan lil khair, bagaimana Anda menjadi kunci pembuka pintu-pintu kebaikan. Dan seorang muslim memang diplot begitu oleh agamanya. Allah katakan kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Sehingga umat ini diplot menjadi manusia terbaik, yang selalu berbuat kebaikan dan selalu membukakan kebaikan bagi orang lain. Karena Nabi pun telah mengatakan dalam hadis yang telah sering selalu kita ulang, inna minan nasan mafatihah lil khair maghaliqal syarr. Ada sebagian orang yang mereka itu selalu membuka pintu kebaikan, menjadi kunci-kunci pembuka pintu kebaikan dan menutup segala pintu keburukan. Dan orang seperti ini fatuba laman ja'alallahu miftahal khair ala yadayhi. Berbahagialah orang Allah jadikan terbukanya pintu-pintu kebaikan itu melalui dirinya. Dan kita ingin menjadi orang seperti itu. Pertanyaannya adalah bagaimana agar kita ini menjadi kunci pembuka pintu-pintu kebaikan. Yang pertama, kata beliau jelaskan kepada kita, hendaknya yang mesti kita fahami pertama kali adalah asma Allah Al-Fattah, bahwasanya Allah itu adalah yaitu sang pembuka. Kunci terbukanya segala kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terbuka kebaikan-kebaikan apapun kecuali dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah penentu sebagai kunci pembuka segala bentuk kebaikan, karena semua kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepada Allah agar Allah membukakan untuk Anda dan membukakan untuk orang lain melalui Anda berbagai macam pintu-pintu kebaikan. Yang pertama ini menjadikan kita wajib bersandar total kepada Allah untuk terbukanya pintu kebaikan. Jangan mengandalkan diri Anda sendiri. Yang kedua, yaitu tegakkan tauhid, wujudkan tauhid. Karena tauhid inilah akar yang akan menumbuhkan segala cabang kebaikan. Akar yang akan menumbuhkan segala cabang kebaikan. Semakin sempurna tauhidnya, semakin sempurna kebaikan akan dia wujudkan. Semakin hilang tauhidnya, semakin tidak ada kebaikan yang akan dia ingin wujudkan. Oleh karena itulah, akar kebaikan di tauhid ini apabila semakin sempurna, semuanya adalah kebaikan kehidupan dia. Orang akan berkurang kadar kebaikannya itu sesuai dengan berkurangnya kadar kesempurnaan tauhid yang dia miliki. Maka semua para nabi dan para rasul ketika diutus Allah untuk menebar kebaikan di tengah-tengah kehidupan dan membangun kebaikan dan membangun manusia untuk menjadi manusia-manusia yang baik, berbuat baik, maka para nabi dan para rasul semuanya sepakat, nggak ada yang berselisih. Yang mereka perlakukan pertama kali dengan bimbingan Allah menanamkan akidah tauhid, karena ini pondasi untuk menumbuhkan segala macam bentuk kebaikan. Yang ketiga, kalau Anda ingin meningkatkan diri Anda terbuka kebaikan dan bisa membuka orang lain untuk berbuat baik pula, adalah hendaknya betul-betul harus tahu ilmu syar'i. Karena ilmu itulah yang membedakan tentang keburukan dan kebaikan, tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah dan seterusnya itu. Yang tanpa itu maka orang tidak akan bisa membedakan. Bahkan tanpa ilmu syar'i ini orang bisa kuali-kuali. Rasanya dia mau berbuat baik, perasaannya berbuat baik, tapi adalah hakikatnya berbuat buruk. Perasaannya itu dia berbuat baik, itu melakukan kebaikan-kebaikan, padahal hakikatnya dia berbuat syirik, berbuat kufur, berbuat nifak, berbuat bid'ah, berbuat macam-macam. Maka tanpa ilmu syar'i ini, maka tidak akan mungkin terwujud yakni kebaikan yang hakiki.
Karena kebaikan hanya diketahui dengan ilmu syar'i, ilmu agama ini. Yang keempat, kalau Anda ingin menjadi orang yang terbuka kebaikan dan sembuhkan orang lain kebaikan-kebaikan, yang keempat yaitu hendaknya setiap kita berusaha atau perhatian dengan penunaian kewajiban. Perhatian dengan penunaian kewajiban. Melakukan sebuah kewajiban agama yang Allah wajibkan itu akan menjadi kunci pembuka dan kunci terbukanya berbagai macam kebaikan-kebaikan yang lainnya. Salat, Anda tunaikan salat. Salat ini menjadi kunci pembuka berbagai macam kebaikan-kebaikan yang lainnya. Demikian pula puasa, terbuka baginya kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang lainnya. Maka orang yang ingin terbuka berbagai macam pintu kebaikan untuk dirinya dan untuk orang lain, maka hendaklah dia perhatian dengan menunaikan kewajiban dan mengajarkan orang untuk menunaikan kewajiban. Sekarang kita masuk yang kelima, al-amrul khamis, yaitu mujahadatun nafsi alal bu'ti anil atham. Mujahadatun nafsi alal bu'ti anil atham. Bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk menjadi memaksa jiwa, memiliki kesungguhan, mendidik jiwa, mengarahkan jiwa untuk menjauhi perbuatan dosa. Dosa ini adalah kotoran. Orang berbuat dosa itu seperti membuat nokta hitam, titik hitam. Dosanya semakin banyak nokta hitam sampai menutup hati untuk dia sensitif dengan kebaikan. Sehingga itu yang dikatakan Allah dalam ayatnya, kalla balrana ala qulubi makanu yaksibun. Kalla balrana ala qulubi makanu yaksibun. Ketahuilah, itulah ron yang menutup hati manusia, yang merupakan titik-titik hitam yang menutup hati manusia hasil perbuatan maksiat mereka lakukan. Yang ini adalah menutup cahaya hidayah, menutup ini pintu kebaikan, sehingga dia tidak tergerak untuk melakukan kebaikan. Yang ada adalah dia justru akan menuntun untuk berbuat buruk dan semakin berbuat ini buruk. Maka kita lihat sekarang perkataan Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, beliau mengatakan, minal umuril lati yakunu bihal abdu miftahan lil khair mukhlaqan lisyarr mujahadatun nafsi alal bu'ti anil atham wa tajannubu mawaritil haram wa maksiatillah tabaraka wa ta'ala. Di antara perkara yang akan bisa menjadikan seorang itu terbukanya pintu-pintu kebaikan dan menutup segala pintu keburukan adalah kesungguhan jiwa untuk menjauhi segala macam perbuatan kemaksiatan, menjauhi segala macam sumber-sumber keharaman dan kemaksiatan kepada Allah SWT. Ini adalah kunci untuk terbukanya kebaikan. Kalau enggak, maka dia akan bablas, tenggelam dalam berbagai macam keburukan. Dengan dia menjauhi keburukan tersebut, maka dia akan tertuntun terus melakukan kebaikan dan terbukanya pintu-pintu kebaikan. Anda buka satu kemaksiatan, Anda akan terseret kepada maksiat yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai terus akhirnya tenggelam dalam perbuatan maksiat, sampai boleh jadi nggak bisa lagi kembali untuk dia itu ke jalan yang benar. Berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam musnadnya dari Nawas bin Sam'an, bahwa an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, innallaha daraba mathalan siratal mustaqiman. Nabi membuatkan tamsil tentang jalan yang lurus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuatkan yakni permisalan tentang jalan yang lurus, kata Nabi. Kata sabda Nabi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuatkan permisalan tentang jalan yang lurus. Wa ala jambati sirat abwabun. Di kanan kiri jalan ini adalah tembok-tembok. Jadi kalau ini jalan, seperti ini jalan, kiri tembok, kanan tembok. Kemudian di tembok-tembok ini ada abwab. Di tembok itu ada abwab. Ini ada pintu-pintu. Ini ada pintunya itu di tembok-tembok tadi itu. Wa alal abwab suturun murkhatun. Di pintu-pintu ini ada korden yang menjulur. Kodenya menjulur. Wa fi awwali sirat munatin yunadi. Kemudian di pangkal jalan,
di awal jalan atau di pangkal jalan ada penyeru yang menyerukan, ya ibadallah udkhulus sirat wala ta'uju. Wahai hamba Allah, masuklah ke dalam jalan ini, masuklah ke sirat ini, masuklah ke jalan ini, jangan kalian belok. Jangan kalian ini belok. Wa min jawfis sirat, dan di samping atau di jawf, di ruangan sirat atau di atas sirat itu ada lafaz yang lain, wa min fawqis sirat, di atas sirat itu munadin yunadi, ada penyeru, ya Abdullah la taftah al-bab fa innaka in taftahu talidshu. Wahai hamba Allah, jangan kamu buka ini pintu itu, jangan kamu buka ini pintu tersebut. Kalau kamu buka pasti kamu akan masuk ke pintu tersebut. Tsumma bayyana dzalika faqala, lalu Nabi menjelaskan, tamsil tadi dijelaskan. Ini penjelasan Nabi. Amma sirat fawal Islam, jalan ini adalah Islam. Jadi orang suruh berjalan atas jalan Islam ini. Kemudian wa amma suran fahududullah, dinding kanan, dinding kiri, ini adalah yaitu hududullah, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dinding kanan, dinding kiri ini batasan Allah taala. Wa ammal abwab allati 'alaiha suturun murkhatun fa maharimullah. Adapun pintu-pintu yang ada di dinding-dinding tadi itu adalah pintu-pintu keharaman. Adapun pintu-pintu adalah pintu-pintu keharaman. Yang pintu-pintu ini tertutup dengan korden, suturun murkhatun. Itu adalah pintu-pintu keharaman. Yang korden ini menggambarkan tentang gampangnya membuka pintu-pintu keharaman. Beda dengan kalau pintu itu ada kuncinya, ada gemboknya, untuk membuka itu susah. Tapi kalau hanya pintu kemudian tertutup oleh korden, maka untuk membuka itu tinggal seret, tinggal diseleret seret, itu sudah terbuka. Sehingga orang pun itu sangat gampang untuk membuka atau masuk ke wilayah keharaman. Wa ammal munadi allati yunati min awwalis sirat fa kitabullah. Adapun penyeru yang ada di pangkal jalan, yang ada di ujung jalan, di pangkal jalan tadi yang menyeru itu adalah kitabullah, menyeru manusia agar masuk ke jalan. Ini masuklah ke dalam Islam, berjalanlah di atas Islam. Wa ammal munadi alladhi yunadi min jawfis sirat aw min fawqis sirat fawaidullah fi qalbi kulli muslim. Adapun penyeru yang ada di atas jalan itu adalah peringatan Allah yang ada di hati setiap muslim. Seorang muslim kalau dia akan melakukan perbuatan yang haram, maka akan ada suara-suara, jangan, itu haram, jangan kamu lakukan, itu enggak boleh. Itu ada suara begitu. Itu adalah peringatan Allah yang Allah letakkan di hati seorang mukmin. Ini termasuk keutamaan atau termasuk di antara karunia Allah Subhanahu wa taala. Demikian Nabi memberikan tafsir tentang Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Jalan ini adalah Islam. Kita semuanya diseru dari awal jalan untuk masuk ke jalan Islam ini. Kemudian di kanan kiri jalan ini ada batas-batasannya. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Kita nggak boleh melanggar batasan-batasan Allah Ta'ala. Kita tidak boleh melanggar batasan-batasan Allah Ta'ala. Di tembok-tembok ini ada pintu-pintu tadi itu. Itu celah untuk masuk kepada muharramat. Dan itu hanya tertutup dengan korden. Artinya menggambarkan gampangnya orang untuk dia melongok dan memasuki pintu-pintu maksiat. Tapi Allah meletakkan di hati setiap muslim, setiap orang muslim, setiap orang Islam itu dia ingin melakukan perbuatan maksiat, perbuatan menyimpang, ada suara dari hatinya, jangan, itu haram, itu enggak boleh, ini menyimpang. Itu ada suara begitu. Itu termasuk di antara karunia Allah SWT. Maka beliau mengatakan, wa hadhi min minnatillah ala kulli muslim an ja'ala lahu fi qalbi wa'idan indama tuhaddithu nafsu li fathi babin min abwabil haram awid dukhul fi syai'in min manafidil batil. Ini ada termasuk di antara karunia Allah Ta'ala kepada setiap muslim, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam hatinya itu ada wa'idun, ada juru peringat yang mengingatkan. Ketika jiwanya itu ada tuhadditsu nafsu li fatibab, ada pengen maksiat, pengen pacaran, pengen minum khamr, pengen ngisep narkoba, pengen melihat gambar porno, pengen melakukan segala macam yang haram itu. Maka
muncul dalam suara hatinya itu, yaitu suara-suara yang intinya mengingatkan jangan, kamu jangan buka itu, jangan kamu lakukan itu, jangan kamu lakukan perbuatan itu. Tasjuruhu andalik, melarang untuk melakukan perbuatan batil, perbuatan haram tadi. Ya Abdullah, la taftahil bab, wahai hamba Allah, jangan kamu buka pintu itu. Fa innaka in taftahu talitsuhu, kalau kamu buka pasti kamu akan melakukan perbuatan haram. Ini adalah termasuk diantara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah beliau katakan di sini, faman arada li nafsi ayyakuna miftahan lil khair mukhlaqan lisyarr falyalam ala dha'i hadzal hadits annahu yasirun fi tariqi annahu yasiru fi tariqi mustaqim yufdi bi sahibi ila jannati na'im wala jambai hadzal tariq al mustaqim abwabun katsiratun an yaminihi wa an yasarihi wa hadzal abwab laysa fiha maghaliq wala mafatih wa inna ma'aliha satair wa hiya abwabun tufdi ilal haram. Barang siapa yang mengendaki dirinya itu menjadi kunci pembuka pintu kebaikan dan menutup segala pintu keburukan, maka hendaklah dia ketahui berdasarkan hadis tadi itu, annahu yasiru fi tariqil mustaqim, bahwasanya dia ini sedang berjalan di jalan yang lurus, yang jalan ini yufdi bisahibi ila jannatin naim, jadi jalan ini akan mengantarkan ke surga jannatun naim. Berangkat berjalan ini ujungnya adalah surga jannatun naim. Kemudian wa ala jambatai hadat tariq mustaqim, di samping kanan kiri jalan yang lurus yang mengantarkan ke surga ini ada, yaitu abwabun katsirah an yamini wa an yasari, ada pintu-pintu yang banyak kanannya sebelah kirinya, yang wahadzal abwab, dan pintu-pintu ini laisa fiha maghaliq wala mafatih, pintu ini tidak tertutup, tidak terkunci. Kalau pintunya itu tertutup, terkunci, tergembok, itu orang mau membuka susah. Tapi ini enggak, pintunya itu hanya terjuluri korden, hanya tertutup korden. Isyarat itu sangat gampangnya orang untuk membuka pintu maksiat tadi itu. Wa inna ma'aliha satair wa abwabun tufdi ila haram, dan itu hanya katanya tertutup oleh korden, dan itu pintu yang akan mengantarkan pada perbuatan haram, sehingga dia kadang terjegal-jegal untuk masuk surga, itu terjegal-jegal dengan yaitu pintu-pintu keharaman tadi itu. Saking gampangnya, karena saking gampangnya, saking banyaknya pintu-pintu muharamat, sehingga ketika orang berjalan di atas jalan yang lurus ini, yang ujungnya adalah surga, itu kadang diseru mengengok kanan, mengengok kiri, belok kanan, belok kiri, kemudian dia ngelongok, kemudian dia masuk. Kalau dia masuk bablas, nggak kembali lagi ke jalan yang lurus, artinya nggak bertaubat yang lurus, oh tamat riwayatnya itu, dia binasa. Oleh karena itulah manusia ketika Nabi menggambarkan tentang Shiratal Mustaqim juga begitu, bahwa muharamat ini adalah syahwat dan syubhat. Orang dia terbelokkan dari jalan yang lurus ini, bentuknya bisa karena syahwat, mengikuti syahwat, bisa karena mengikuti syubhat. Kalau syahwat itu semua bentuk maksiat al-syahwat. Kalau orang bilang molimo, ya orang Jawa bilang molimo, mendem, madon, kemudian madat, kemudian apa itu, mendem, madon, madat, main, maling. Oh iya, mendem, madon, madat, maling, main. Itu ini adalah molimo, dunia hitam sudah dimasuki semuanya itu. Ini tenggelam dalam maksiat. Atau menyimpang itu bentuknya adalah dia pemikirannya rusak, pikirannya menyimpang, yaitu yang dikenal dengan istilah firaqud dhalah, masuk dalam kelompok-kelompok yang sesat. Kelihatannya jubahan, kelihatannya jenggotan, kelihatannya pakai sorban, kelihatannya pakai ini koko, tapi dia penyembah kubur umpamanya, sehingga pikirannya itu menyembah kubur itu adalah mengagungkan wali, mengagungkan orang saleh. Ini adalah amal saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Atau orang punya pemikiran liberal, semua agama sama, ini dianggapnya pemikiran yang Masya Allah luar biasa, humanis, kemudian sangat rahmatan lil alamin. Ini dia diblinger-blingerkan oleh iblis sehingga pemikirannya itu betul-betul sesat dan menyesatkan manusia. Ini kepada firaqud dhalah, ini kelompok-kelompok yang mereka sesat. Nanti di akhirat itu kondisi kita seperti di dunia sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan jembatan di atas mulut jahanam, yaitu Shiratal Mustaqim, yang perjalanannya untuk mengantarkan dia masuk ke surga. Orang yang di dunia ini mereka itu dedel duel dengan syahwat atau syubhat. Jadi kondisinya di dunia itu ada orang yang itu dicabik-cabik oleh syahwat dan syubhat, sehingga betul-betul dedel duel babak bundas kata orang itu, yaitu dengan cabikan syahwat dan cabikan syubhat itu. Nanti ketika meniti sirat itu juga Allah sediakan kanan kirinya itu kalalib, gantolan-gantolan, pengait-pengait itu untuk mengaitnya, untuk gantol-gantol itu, atau kayak jangkar-jangkar itu, atau kayak pancing-pancing itu. Orang-orang yang mereka di dunia itu tenggelam dalam syahwat atau syubhat, jatuh bangun dalam masalah itu, kubangan itu dia juga akan dedel duel itu dengan kalalib yang Allah sediakan itu. Ibaratnya memberobos pagar kawat sehingga membuat itu dia dedel duel nggak karuan, itu karena dia kecabik-cabik dengan pagar kawatnya itu. Atau juga ketika Nabi menjelaskan tentang orang yang meliti sirat itu ada tingkat kecepatannya. Ada secepat kilat, ada yang cepat kedipan mata, ada yang cepat menunggang kendaraan, ada yang cepat orang lari, ada yang cepat orang berjalan, ada bahkan yang merangkak, ada yang kemudian bahkan dia itu mau jatuh tapi masih gendol, masih terselamatkan, ada yang mereka jatuh ke lembah jahanam. Orang meniti sirat seperti itu juga. Seperti ketika mereka meniti Islam di dunia ini. Orang yang mereka meniti Islam itu kecepatan nanti meniti sirat sesuai dengan kecepatan dia menyambut surah Allah Ta'ala. Ada orang menyambut surah Allah itu sigap, cak-cak, ini sat-sat cepat. Dia itu adalah sigap. Ada yang lelet, ada yang kayak orang setruk. Jadi lihat saja orang yang dipanggil sholat. Orang dipanggil sholat itu ada yang sebelum adzan sudah di masjid. Salaf kita itu ada yang cerita selama 40 tahun, Masya Allah, 40 tahun dia tidak pernah dikumandangkan adzan kecuali sudah berada di masjid. Itu tentu luar biasa. Ada orang kualitasnya begitu. Ada datanya ke masjid itu setelah menjelang qomat. Ada datanya ke masjid itu sudah rakaat yang terakhir. Ada yang selalu terlambat terus sampai sudah selesai. Ada yang orang sholat itu bahkan sampai menjelang matahari angslub itu baru mau asar. Itu tingkatannya macam-macam. Maka tingkat kelambatan dia dalam meniti sirat itu seperti itu. Sesuai dengan kecepatan dia menyambut seruan Allah SWT. Kecepatan meniti sirat ini seperti atau sesuai dengan kecepatan dia meniti Islam ketika di dunia. Nabi gambarkan lagi, ketika meniti sirat itu ada orang yang bercahaya, cahayanya itu sempurna kayak gunung, terang benderang, padang jinglang kata orang Jawa itu, padang jinglang, terang benderang. Ada lagi yang cahayanya itu sebesar pohon korma, ada lagi yang sebesar ini bayangan manusia, ada yang sebesar jempol kaki, biar pet. Ya ini padam, urip mati, biar pet. Itu semuanya berkaitan dengan kondisi dia. Bagaimana pula dia mengambil cahaya Islam ketika di dunia sekarang ini. Kalau dia itu hanya mengambil cahaya Islam itu hanya saimit, hanya saupil kata orang itu, hanya sedikit, maka dia pun akan mendapatkan cahaya yang sedikit. Kalau dia mengambil cahaya Islam itu yang cahaya besar, cahaya yang sebanyak-banyaknya, sehingga dia orang yang paling perhatian dengan agamanya, maka dia akan bercahaya pula dengan cahaya yang sangat terang benderang. Sebagaimana dia di dunia diterangi dengan terang benderang dengan ajaran Islam ini. Kemudian ada orang mereka cahayanya dimatikan Allah seperti orang munafik.
tadinya dikasih saya, kemudian dimatikan Allah, maka orang munafik pun memanggil-manggil orang mukmin untuk menunggu dia. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu ungduru naktabis min nurikum. Wahai orang mukmin, ketika orang munafik laki-laki perempuan mereka menyeru orang-orang mukmin, tunggulah kami orang-orang mukmin agar kami bisa manfaatkan cahaya engkau. Ini adalah karena cara munafik dimatikan Allah Ta'ala. Maka doanya orang mukmin di hari itu adalah Rabbana atmim alaina, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami dan ampunkan kami. Sehingga mesti kita paham bahasa orang yang mereka menginginkan kebaikan dan dia betul-betul menjauhi perbuatan maksiat, karena maksiat itu akan memperlambat dia dan menutup berbagai macam pintu kebaikan, bahkan membukakan pintu-pintu keburukan. Karena maksiat itu hal jaza, kalau Allah katakan hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan kebaikanlah kebaikan berikutnya. Jadi kalau tanda kebaikan Anda diterima Allah Ta'ala, itu Anda dimudahkan berbuat baik berikutnya. Ini termasuk diantara balasan Allah SWT. Kalau Anda berbuat baik, berbuat taat, seperti Ramadan kemarin, orang berbuat taat, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi kok kemudian setelah Ramadan itu jeglek, dia jeglek, sudah nggak pernah puasa, nggak pernah baca Quran, kemudian sholat jamaah juga nggak pernah, sholat malamnya juga libur, semuanya itu jadi off semuanya itu. Maka ini tanda amalan dia, alamat amalan dia tidak diterima Allah Ta'ala. Kalau amalan diterima Allah Ta'ala, dia akan dimudahkan Allah untuk melakukan ini kebaikan-kebaikan berikutnya. Demikian pula tanda keburukan amal orang itu dilakukannya keburukan berikutnya. Maka sifat keburukan itu kayak garpu tala, beranak pinak. Garpu tala itu kalau Anda pukulkan ke sebuah benda atau dipukulkan tang itu, dia akan berhenti lagi, pukulkan ke ini kemaksiatan itu kan melarikan kemaksiatan yang lainnya itu. Sehingga kemaksiatan akan beranak pinak, mana itu ya kan, dia itu melahirkan kemaksiatan yang lainnya itu. Ini balasan keburukan adalah keburukan serupa. Jazaa'us sayyi'atu misluh. Balasan keburukan yang semisalnya. Kemudian wa minal ma'lum annal baba alladhi alaihi sitaratun la yukallif dakhilahu waqtan wala juhdan. Dan sudah diketahui pintu yang hanya ada kordennya saja, itu enggak ada beban untuk masuk dan tidak ada kesulitan untuk masuk, itu enggak membutuhkan kesungguhan, tinggal krek bleng gitu aja. Ini sangat gampang. Orang berbuat taat dengan berbuat maksiat itu beda. Kalau mau ingin berbuat maksiat itu gampangnya itu minta ampun. Ibaratnya kayak watung gelinding, dicolok itu langsung gelinding sendiri itu. Enggak ada ini susah-susahnya itu enggak ada. Tapi kalau untuk berbuat baik itu perlu nasihat, perlu daurah, perlu kajian, perlu dimotivasi, perlu didorong, perlu segala macam, sehingga baru tergerak untuk berbuat yang baik. Itu begitu jalan kebaikan dan keburukan. Maka kalau kita ingin betul-betul menjadi kunci pembuka pintu kebaikan, maka tutup atau jangan ngelongok-ngelongok atau jauhi segala macam perbuatan dosa dan maksiat. Bal yulamisuhu bikatfihi wa yadkhulu sari'an. Bahkan dia hanya sekedar jelerek gitu aja, kemudian dia masuk dengan cepat karena hanya ditutup korden. Lain dengan kalau ditutup pintu, ditutup, digembok, dicengkal lagi umpamanya, sudah susah itu. Pakai linggis itu untuk yaitu bukanya itu. Tapi kalau hanya tutup korden itu srek, dia tinggal masuk. Sangat gampangnya orang melakukan perbuatan kemaksiatan. Bikhilafil bab al-mukhlaq allati yahtaju ila miftah wal mu'alijah. Beda dengan pintu yang tertutup, yang terkunci, membutuhkan yaitu kunci untuk membuka, kemudian membutuhkan ini alat untuk bisa masuk ke situ. Fadha yakhudhu minka waqtan ini membutuhkan waktu. Anda membutuhkan waktu untuk membuka pintu, mengunci atau membuka dengan kuncinya, menggemboknya. Wa amal bab alladhi alaihi sitarah, adapun kalau hanya pintu yang berkorden itu tadi, fa innahu yadkhulu al-insan sari'an, manusia akan masuk dengan sangat mudah sekali dan cepat.
Fa anta madin fi tariqin mustaqim wa ala jambati hadzal tariq abwabun katsiratun tudkhilul insana ilal haram wa laysa 'alaiha ila satair. Anda itu melewati jalan yang lurus, di kanan kiri Anda itu adalah batas-batasan Allah Subhanahu wa taala. Di kanan kiri jalan ini ada pintu-pintu yang banyak yang membuat manusia kemudian bisa masuk ke dalam yang haram dan tidak ada penghalang, sangat gampang sekali karena hanya ada satar, yaitu hanya ada korden. Fayajibu 'alal insan idza arada ay yakuna miftahan lil khair ay yahdhira ghayatal hadri min abwabis syarr allati 'ala yamini wa 'ala simali. Maka wajib bagi manusia, wajib bagi orang yang mereka ingin menjadi kunci pembuka pintu kebaikan, berhati-hati, untuk berhati-hati dengan sepenuh kewaspadaan terhadap pintu-pintu keburukan yang ada di sebelah kanannya, yang di sebelah kirinya. Dan apabila dia memasuki dari pintu-pintu itu, wa idza dakhala fi shay'in minha fataha ala nafsihi awalan, ini bab syarr. Kalau dia memasuki sesuatu dari pintu-pintu tadi, maka dia akan masuki pintu ini keburukan yang pertama, kemudian akan masuk pintu-pintu berikutnya, tsumma fatahu alal akharin. Lalu dia akan membukakan untuk pintu orang lain. Kalau orang dia masuk ke pintu muharamat, dia terjerumus ke dalam pintu yang haram, maka berikutnya dia ingin ngajak orang lain supaya masuk kepada maksiat tadi itu. Itu sudah wataknya manusia. Kalau orang sukanya nongkrong di bar, nongkrong di tempat-tempat yang uraan, nongkrong di situ sambil ghibah, sambil ngomong yang gak karuan, itu dia akan ngajak orang lain. Artinya membukakan pintu keburukan untuk orang lain. Li'anna nafsa idza dakhalat fil haram tawattadat fihi. Sebab manusia itu kalau udah jatuh dalam perkara yang haram, dia itu pengen ngajak yang lainnya untuk mengikuti yang haram tersebut. Wa tamakana minal haram la tuhibbu ayya an takuna wahda fi. Dan Anda tidak akan suka kalau Anda sendirian dengan dalam yang haram itu, pengen nyari yang lainnya. Kalau orangnya itu korupsi, pengen membuat semua sak kantor korupsi semuanya itu, biar menjadi teman-teman yang semuanya koruptor juga, sehingga akan sama dengan dia. Orang kalau dia judi, suka judi, akan ngajak temannya judi, sehingga yang berjudi itu dia pengen orang lain seperti dia. Orang kalau dia suka berzina, akan ngajak orang lain pun juga mengajak ke situ juga. Fatahawwal min ghafailin lil haram ila da'inil haram muraghib fihi. Maka dia itu telah berubah dari pelaku perbuatan haram menjadi dai yang mengajak kepada perbuatan yang haram. Dia bagaimana menyemangati orang lain itu untuk berbuat haram. Dari pelaku menjadi tentor, menjadi pelaku menjadi pengajak, aktivis. Itu begitu tingkatannya itu. Wa hadza sya'nu ahlil batil wa du'atid dhalal wa fusaqin nas fi kulli waqtin wa hinin. Ini adalah perihal ahlul batil dan para penyeru kesesatan dan para manusia yang fasik, yang rusak di setiap waktu dan zaman. Itu semuanya akan begitu. Begitu dia terjerumus, dia akan ngajak orang lain. Begitu dia terjerumus, dia akan ngajak orang lain. Itu sudah begitu keadaannya itu. Orang kalau sudah terjebak dalam aliran sesat, dia pun akan ngajak orang lain untuk bergabung ke situ. Orang kalau terjerumus dalam perbuatan maksiat akan mengajak orang untuk bergabung pada perbuatan maksiatnya itu. Ini sudah menjadi perilaku manusia seperti itu. Fi bada'il amri wati'at aqdamuhum al-haram wa walajau fihi min abwabihi thumma asbahu du'atan lau. Awal perkara dia terjerumus dalam perbuatan, kakinya tergelincir perbuatan haram. Lalu dia masuk dalam perbuatan haram melalui pintu-pintunya muharamat tersebut. Lalu dia ingin mengajak manusia, dia berikutnya dia akan menjadi penyeru-penyeru untuk terwujudnya perbuatan haram. Oleh karena itulah berkata Khalifah Rashid Utsman ibn Affan, beliau mengatakan wadattu azania wadat azaniyatu lauzana nisa'u kulluhunna. Kata Khalifah Rashid Utsman bin Affan,
wadat azaniyatu, pesina itu dia sangat ingin sekali. Seandainya lauzana nisa kulluhuna, seandainya semua wanita itu menjadi pesina. Pesina itu sangat ingin kalau semua wanita berzina seperti dia. Ini keinginan ahli maksiat seperti itu. Dan ini makna yang disebutkan oleh beliau di atas. Maksudnya orang kalau sudah terjerumus dalam perbuatan haram, orang apabila telah terjerumus dalam perbuatan yang haram, dia tingkatan berikutnya itu menjadi dai yang mengajak untuk melakukan perbuatan yang haram. Seperti Anda juga, mudah-mudahan ketika Anda ngaji, menikmati ngaji, Anda menjadi dari penikmat pengajian menjadi mengajak orang untuk ikut juga ngaji. Itu namanya dari menikmati kemudian menjadi orang yang dai mengajak. Man dakhalal haram wa walaja fihi la yuhibbu ayyakuna wahidan fihi. Barang siapa yang dia telah terjerumus dalam perbuatan yang haram dan dia kemudian dia tidak suka sendirian. Dia pengen pula mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dia lakukan. Fatabda'u nafsahu fabtada'u nafsuhu tangtaliku min kauniha fa'ilatan lil haram ila da'iyatin lil haram. Dia awali diri itu melakukan perbuatan haram, berjalan melakukan perbuatan yang haram, kemudian dia berubah berikutnya yaitu menjadi dai yang menyuruh kepada perbuatan yang haram. Wa yakunu bidzalik wal iyadu billah miftahan lisyarr mikhlaqan lil khair. Dengan demikian dia pun akan menjadi kunci-kunci pembuka pintu keburukan dan menjadi penutup segala pintu kebaikan. Maka ini adalah kunci yang keenam yang beliau ajarkan kepada kita. Kunci yang kelima yang belajarkan kepada kita, kalau kita ingin menjadi pembuka kunci kebaikan, maka jauhi itu perbuatan haram. Karena begitu Anda masuk dalam perbuatan haram, muharamat itu akan menyeret Anda untuk gelimang dan perbuatan haram berikutnya. Nanti waktu berikutnya Anda akan berubah menjadi aktivis, yaitu menjadi penyeru kepada perbuatan haram. Maka tutup rapat jendela muharamat, tutup rapat pintu muharamat, lurus lencang terus, jangan mengo toleh kanan kiri, lencang terus, jangan belok-belok, insyaallah sampai kepada tujuan dengan selamat dan tanpa ada halangan. Demikian Bapak sekalian, semoga manfaat waktu kita yang singkat ini, dan kita cukupkan sekian. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz. Amin. Bagaimana tips untuk melawan malas? Ya, malas itu itu penyakit. Nabi sendiri berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kaslan. Ya Allah, aku minta kepada Engkau, aku berlindung kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Malas itu tidak punya gairah untuk melakukan suatu, malas, sehingga akhirnya tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Pengen pinter, buku ada, uang ada, guru ada, majelis taklim ada, fasilitas ada, tapi males, ngapa-ngapain males, akhirnya semuanya nggak jadi dia dapatkan. Pertama, hendaklah kita berdoa kepada Allah SWT untuk melenyapkan rasa malas ini. Yang kedua, ada mujahadah, kesungguhan untuk melawan malas ini. Begitu Anda malas salat, Anda lawan. Ibaratnya Anda cambuk diri Anda itu untuk Anda berangkat ke masjid. Itu namanya menghukum diri kita. Jangan menjadi pemalas. Kita paksa, ada mujahadah, ada kesungguhan kita untuk melawan kemalasan itu. Yang ketiga, jangan Anda malas kumpulnya lagi dengan orang-orang malas. Oh, tambah tumpuk-tumpuk malasnya itu, dapat dalil lagi. Kalau ada di situ santri atau ustadz pemalas itu, dapat dalil lagi. Ini akan bisa merusak, akan menambah parah lagi penyakit. Ini Anda berkumpullah kepada orang yang semangat, yang rajin, sehingga Anda betul-betul terdongkrak, sehingga Anda betul-betul bisa menyadari tentang kemalasan Anda, dan Anda cari dongkraknya itu untuk bisa mendongkrak Anda, biar Anda kemudian bergairah melakukan sesuatu. Ya, kemudian itu diantaranya yang bisa dilakukannya untuk menghilangkan rasa malas. Allah Ta'ala alam bisawab. Atau Anda malas dari sesuatu, maka lakukan yang lainnya itu. Umpamanya
Eh, Ba'da subuh pengennya tidur, malas ngapa-ngapain, pengen tidur. Anda hilangkan dengan cara mungkin olahraga, mungkin jalan-jalan, mungkin sambil apa, sehingga sampai punya kebiasaan ba'da subuh itu bagaimana caranya nggak tidur. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana mendisiplinkan diri agar meninggalkan maksiat dan bagaimana cara untuk mengatasi futur? Ya, futur itu juga penyakit. Futur itu adalah bentuknya dua, malas tadinya rajin atau malah dia berhenti total tadinya mengerjakan. Orang yang tadinya rajin sholat malam 11 rakaat full, tahu-tahu kemudian futur, kemudian tinggal 3 rakaat atau 1 rakaat atau berkurang. Tadi dia panjang-panjang jadi pendek-pendek, itu namanya ada futur tapi ringan. Masih dia melakukan kebiasaan baik. Yang futur berat itu dia ditinggal sama sekali. Enggak ada lagi sholat malam, enggak lagi zikir-zikir, enggak lagi baca Quran. Ini namanya futur berat. Nabi katakan, likuli amalin siratun. Setiap amal itu ada masa semangatnya, gesitnya. Walikuli siratin fatratun. Setiap masa gesit itu ada masa, ya ini malasnya, ada masa fatrahnya, yaitu namanya futurnya. Pamangkanat fatratu ila sunnati faqad hada. Kalau dia itu masa futurnya itu tetap di atas sunnahku, dia mendapatkan petunjuk. Wa mangkana fatratu ila ghairi dzalik, kalau dia masa futurnya itu dia beralih atau meloncat dari sunnahku, nyimpang dari sunnahku, maka dia telah binasa. Mengobatinya bagaimana? Pertama, orang futur itu bisa jadi karena bodoh. Karena dia nggak tahu, maka dia malas. Dia menjadi lesu, loyo. Maka hendaklah dia betul-betul gairahkan dengan ilmu. Dia dongkrak dengan ilmu. Karena ilmu adalah air yang bisa menyiram, menyegarkan tanaman iman kita. Cahaya yang bisa menerangi, yaitu lamur-lamur menjadi jelas, gamblang. Itu adalah ilmu yang akan menghidupkan ini suasana hati kita. Itu ilmu. Maka ini hilangkan dengan ilmu. Itu jangan menjadi orang bodoh. Karena futur itu bisa jadi karena bodohnya itu. Sehingga serba nggak tahu. Orang kalau diajak, ayo ke sana, alah ngapain, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dia tahu di sini ada keutamaan besar, dia mungkin akan bergairah untuk mendapatkannya itu. Maka harus berilmu. Yang kedua, yaitu boleh jadi Anda futur itu karena ngelongok maksiat atau karena bermaksiat, sehingga maksiat ini menjadi kayak virus. Kalau ibarat komputer itu menjadi memperlambat, loadingnya jadi lambat. Oh, muter-muter terus, nggak cerat. Digugah subuhan itu melek, kemudian merem lagi, kemudian dodok, geblak lagi. Ini namanya dia betul-betul tidak bergairah. Dia dalam keadaan sedang terserang, yaitu futur atau kemalasan. Maka untuk dia bisa menghilangkan futur itu, diantaranya hendaklah dia yaitu tinggalkan maksiat, karena maksiat itu bisa menjadi virus yang memperlambat Anda untuk loading dalam masalah ketaatan. Boleh jadi futur itu karena teman Anda buruk-buruk. Teman buruk ini akan sangat mempengaruhi ini kondisi kejiwaan Anda dan kondisi keberagaman Anda. Sukanya itu pamer, temannya sukanya pamer, mejeng, kemudian suka selfie, kemudian upload, sehingga pamer semua yang dia lakukan dipamerkan semuanya, sembarang kali dipamerkan. Ini nggak layak bagi seorang muslim. Nggak layak dia seorang muslim yang mustaqim, yang istiqomah seperti ini, nggak layak. Dia hendaknya lebih banyak menyembunyikan amalnya, kemudian memotivasi orang untuk berbuat baik. Bagaimana dia itu berusaha untuk amalnya itu berkualitas di hadapan Allah SWT. Kemudian yang keempat, boleh jadi Anda futur itu karena angan-angan dunia itu ketinggian, panjang, sehingga akhirnya membuat agenda dunia terus sampai lupa akhirat. Akhirnya malas, semua perkara akhirat itu menjadi kecil bagi dia itu. Yang gede adalah perkara dunianya itu. Yang kelima, jangan lupa untuk Anda berdoa kepada Allah, karena doa kunci untuk diraihnya segala kebaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup? Udah jam 5.21. Satu lagi kalau ada? Oh, Ya. iya. Pertanyaan terakhir. Wahabi itu apa Ustaz? Karena saya sering mendengar ceramah, tapi
saya dibilang yang Ustadz yang saya dengar itu adalah orang Wahabi. Ya, Wahabi itu istilah yang dipopulerkan oleh para penjajah untuk mengadu domba dengan kaum muslimin yang lainnya. Dan kedua, Wahabi itu istilah yang dipopulerkan oleh ahlul bid'ah untuk membuat manusia lari, yakni dari dakwah yang hak. Karena yang mereka bilang Wahabi itu sungguhnya adalah ahlus sunnah yang sejati, yang mereka belajar Quran, belajar sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Siapa yang menolak pemahaman sahabat berarti dia betul membenci sahabat. Ini adalah ahlul bid'ah yang sesat. Wahabi itu, yang dituduh Wahabi itu sebenarnya seperti itu. Sehingga dakwanya dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah akhlakul karimah, dakwah rahmatan lil alamin, dakwah yang seperti diajarkan oleh Nabi. Ahlul bid'ah sangat tidak suka dengan orang seperti ini karena syiriknya terusik, bid'ahnya terusik, kemudian keislaman liberalnya terusik. Maka dia bagaimana mencari cara untuk menggelari orang seperti ini dengan istilah yaitu Wahabi dalam rangka untuk membuat manusia lari dari ajaran Islam yang hak nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang tuduhannya penuh dengan kepalsuan terhadap beliau. Seandainya Wahabi seperti itu, Saudi itu negara Wahabi. Negara Wahabi, mana yang mereka bilang mengkafir-kafirkan, mana yang mereka bilang kemudian menyembelih orang, mana yang mereka bilang berbuat buruk pada kaum muslimin. Bahkan Saudi negeri muslim yang terbaik dalam melayani kaum muslimin di dunia ini. Kalau mereka mau jujur, yang bilang-bilang Wahabi-Wahabi ini kadang perutnya sudah kenyang dengan uang Saudi. Kemudian mereka sudah mengenyam menikmati fasilitas Saudi yang sangat banyak. Lalu mereka menjadi corong kebatilan untuk ini menghancurkan ini Saudi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup mungkin insyaallah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ilmu dan waktu kita, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita istiqamah sampai akhir menjadi orang yang husnul khatimah, kembali dalam keadaan sebagai ahlul jannah. Demikian Bapak sekalian, terima kasih banyak. Matur nuwun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.